kader PDI Perjuangan yang bernama Bapak Joko Widodo merupakan presiden yang cukup mendapat dukungan masyarakat banyak. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, baik dalam pidato maupun dalam gerak-gerik sehari-hari, itu pasti akan mengesankan bahwa Pak Jokowi itu akan mendukung siapa sesungguhnya. Bukan pidato Pak Jokowi itu yang bisa menaikkan elektabilitas Pak Ganjar. Peringatan Bulan Bung Karno yang dilaksanakan di GBK yang sangat besar-besaran inilah peluang Pak Ganjar akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Di situ memang dikatakan bahwa di sini hadir calon Presiden RI, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, kata Pak Jokowi. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan politik kembali. Nah, Presiden Jokowi pernah menyatakan perayaan Bung Karno bukan sekadar berkumpul dan merayakan, namun lebih dari itu, yaitu untuk melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan. Hal tersebut disampaikan Bapak Jokowi dalam sambutannya pada tanggal 24 Juni tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, kali ini juga kita akan membahas mengenai hal tersebut, yaitu kesan apa sih yang terdapat di dalam pidato yang disampaikan oleh Bapak Jokowi tersebut. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama dengan Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi, kali ini kita akan kembali nih membahas mengenai peringatan Bulan Bung Karno, tapi kali ini kita lebih ke pidato yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Nah, Mr. Puisi, ada pertanyaan pertama, apa setelah Bulan Bung Karno ini membuat elektabilitas dari Bapak Ganjar sendiri itu naik, dan apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Jokowi dalam pidatonya begitu? Peringatan Bulan Bung Karno merupakan hajat besar yang sangat rutin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Ya. Di mana saat ini sangat luar biasa kesannya. Ya. Karena kebetulan kader PDI Perjuangan yang bernama Bapak Joko Widodo merupakan presiden yang cukup mendapat dukungan masyarakat banyak, karena apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah dibangun, membuat masyarakat cukup puas. Sehingga kepuasan masyarakat terhadap Presiden Republik Indonesia ini melebihi 80%. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi pasti akan mendapat perhatian yang luar biasa. Dalam hal ini, Bapak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan ikut memeriahkan, memberikan pidato politik pada saat peringatan Bulan Bung Karno di GBK baru-baru ini. Yeah. Ini menjadi perhatian yang sangat besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena momentum inilah digunakan oleh PDI Perjuangan dengan mengundang Presiden RI yang merupakan kader PDI. Kesempatan inilah digunakan untuk lebih memperkenalkan calon presiden yang dideklarasikan oleh PDI, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Artinya, kesempatan yang baik ini digunakan untuk mensosialisasikan ke masyarakat dan juga ke dalam PDI sendiri, sehingga solid memperjuangkan untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, baik dalam pidato maupun dalam gerak-gerik sehari-hari, itu pasti akan mengesankan bahwa Pak Jokowi itu akan mendukung siapa sesungguhnya.
sebagai kader PDI Perjuangan, pasti di dalam hati Pak Jokowi pasti akan mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi kesan-kesan politik yang kita lihat pada saat Pak Jokowi berpidato, ini tidak ada mengesankan bahwa Pak Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo secara terang-terangan. Di situ memang dikatakan bahwa di sini hadir calon Presiden RI, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, kata Pak Jokowi. Artinya, secara umum ya memang menginformasikan bahwa Pak Ganjar itu adalah calon presiden dari PDI Perjuangan. Kalau misalnya kata-kata begini, misalnya dikatakan di sini hadir calon presiden kita, Bapak Ganjar Pranowo. Artinya calon presiden yang digusung oleh Pak Jokowi. Tapi kan tidak ada kata-kata kita. Itu banyak juga pengamat politik yang mengatakan demikian. Bahwa sesungguhnya pidato Pak Jokowi itu netral-netral saja. Pidatonya umum. Karena beliau itu adalah seorang presiden Republik Indonesia. Nah, kalau dipaksakan untuk mengatakan akan mendukung si A, si B, itu menyalahi. Nah, nanti bisa dikatakan lagi cawe-cawe. Mempengaruhi opini masyarakat. Itu yang terjadi, bahwa kesannya dari pidato Pak Jokowi saat itu adalah kesan yang biasa-biasa saja dan umum. Nah, dari pidato tersebut kan sudah sempat disampaikan juga ya Mr. Prisi bahwa ada calon presiden yaitu Bapak Ganjar. Nah, apakah dengan adanya pidato itu nantinya akan menaikkan elektabilitas dari Bapak Ganjar sendiri? Bukan pidato Pak Jokowi itu yang bisa menaikkan elektabilitas Pak Ganjar. Peringatan Bulan Bung Karno yang dilaksanakan di GBK yang sangat besar-besaran inilah peluang Pak Ganjar akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Di situ Pak Ganjar mendapatkan peluang untuk berpidato. Kalau Pak Ganjar tidak sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, nggak mungkin Pak Ganjar berpidato. Inilah peluang emas Pak Ganjar melakukan pidato yang singkat, tegas. Disitulah kesan politik Pak Ganjar adalah calon presiden yang tegas dan kuat dan memasyarakat. Nah, kesan politik ini, dukungan PDI Perjuangan secara solid inilah yang bisa menaikkan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Momentum inilah yang digunakan oleh PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024 yang akan datang. Nah, tapi kan Bapak Ganjar sendiri bukannya sudah terkenal ya Mr. Prisi, karena kan kalau seperti yang kita tahu tidak hanya di wilayahnya, tapi Bapak Ganjar sendiri kan terkenal dari sosial media juga sudah terkenal begitu. Kan sudah banyak dikenal gitu. Kenapa perlu dikenalkan lebih lagi begitu? Saya yakin banyak juga masyarakat Indonesia yang belum mengetahui Pak Ganjar. Terutama masyarakat yang di pelosok-pelosok daerah-daerah itu. Mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Surabaya, dan lain-lain mungkin banyak mengenal Pak Ganjar. Makanya momentum ini digunakan untuk memperkenalkan kembali bahwa Pak Ganjar sudah didukung oleh PDI Perjuangan untuk menjadi calon presiden 2024. Itu yang terjadi. Tetapi kalau kita lihat bahwa peringatan Bulan Bung Karno ini sangat istimewa, terutama untuk Bapak Jokowi. Kenapa demikian? Kita lihat Pak Jokowi jarang sekali menggunakan baju berwarna hitam. Kemungkinan menurut analisa Mr. Puisi Cadal ini, kemungkinan Bapak Jokowi diharapkan menggunakan baju hitam. Artinya
memberikan penghargaan untuk Bapak Jokowi menggunakan baju hitam bersama-sama dengan keluarga Bung Karno. Mas Prananda menggunakan baju hitam. Mbak Puan juga menggunakan baju hitam. Inilah penghargaan tertinggi yang baru mungkin baru dapat dirasakan oleh Bapak Jokowi, bahwa Jokowi itu udah dianggap merupakan keluarga besar Bung Karno, yang dalam hal ini menjadi putra terbaik, kader terbaik dari PDI Perjuangan yang telah mengharumkan nama PDI Perjuangan, di mana Pak Jokowi melaksanakan tugas PDI Perjuangan untuk menjadi presiden selama 10 tahun dan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi sendiri sangat besar. Iya. Oke, nah Mr. Puisi, dalam perayaan Bulan Bung Karno ini kan dihadiri oleh ratusan ribu ya Mr. Puisi kalau tidak salah yang hadir pada acara ini. Nah, rata-rata apakah semua yang hadir ini akan secara tidak langsung mendukung Bapak Ganjar nanti ke depannya Mr. Puisi? Siapa kader-kader PDI Perjuangan yang berani tidak mendukung Pak Ganjar akan diberikan sanksi. Oke. Dan sudah dimonitor mulai sekarang. Harus solid, itu kata Ibu Megawati. Oke. Nah, waktu itu juga banyak juga menganalisa gestur politik saat Bapak Jokowi berpidato di Bulan Bung Karno. Ya. Ada namanya ahli gestur, yaitu Pak Kirdi. Itu juga mengatakan bahwa pidato Pak Jokowi saat itu hanya netral-netral saja. Ya. Tidak ada unsur-unsur yang menyatakan bahwa dengan terang benderang bahwa Jokowi itu mendukung Pak Ganjar. Ya. Itu juga sudah banyak dibahas. Tetapi yang namanya oposisi yang ingin menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi, selalu apa yang pun yang dibuat Pak Jokowi dikatakan jelek. Iya. Nah, kenyataannya kita pun puas dengan kinerja Presiden benar. Jokowi. Kita lihat negara kita ditandangkan untuk menjadi negara besar di dunia pada tahun emas 2045 yang akan datang. Tidak bisa kita tinjau satu persatu apa yang telah diperbuat Pak Jokowi selama 10 tahun. Yang bisa merasakan adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, Mr. Puisi, tadi kan kita membahas sedikit bahwa halnya Pak Ganjar ini belum dikenal di pelosok-pelosok, begitu kan Mr. Puisi? Apakah dengan ini sudah pasti bisa mengenalkan Mr. Puisi dengan adanya peringatan Bung Karno ini? Apakah sudah bisa mencapai untuk memperkenalkan Pak Ganjar sendiri ke pelosok-pelosok itu? Belum bisa. Oh. Pak Ganjar saat ini masih banyak dikenal hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemungkinan Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi mungkin jarang orang mengenal Pak Ganjar. Nah, kalau Pak Prabowo sudah pasti sudah dikenal di seluruh Indonesia, karena Pak Prabowo itu calon presiden 2 kali. Saat itu kalah. Nah, yang belum banyak dikenal adalah Anies dan Ganjar. Kalau Pak Prabowo sudah dikenal, tetapi hati-hati bahwa Pak Prabowo harus menunjukkan kinerja di Menhankam sendiri, sehingga memang salah satu menteri yang terbaik kabinet Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Oke. Nah, terakhir Mr. Puisi, kesan yang paling penting disampaikan dalam pidato Pak Jokowi ini sebenarnya apa dalam peringatan Bulan Bung Karno ini? Kesannya bahwa dia 2-3 kali menyebut bahwa calon presiden Republik Indonesia ada di sini. Nah, itu kesannya Pak Jokowi itu sangat menghargai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke, wah,
Terima kasih Mr. Puisi untuk kali ini kita sudah membahas detail ya Mr. Puisi mengenai tema kita kali ini, kesan apa yang disampaikan, dan itu tadi poinnya bahwa Pak Jokowi mengatakan sampai 3 kali ya Mr. Puisi bahwa ada calon presiden yang hadir pada peringatan Hari Bung Karno tersebut. Oke, terima kasih Mr. Puisi. Dan untuk teman-teman di rumah, seperti biasa disampaikan bahwa channel Mr. Puisi itu selalu menyampaikan informasi yang positif, tidak mengandung hoak, dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Tepuk tangan.